Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan menganalisis jaringan fiber optik. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal fiber optik khususnya FTTH atau fiber to the home. Beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa itu fiber optik, apa itu fiber to the home, lalu bagaimana topologi FTTH, dan apa saja tool atau perlengkapan yang digunakannya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenal fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berukuran diameter 120 mikrometer yang digunakan sebagai media transmisi dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal dengan menggunakan pembiasan cahaya, LED atau laser sebagai proses transmisinya. Lalu kemudian berikutnya, apa itu fiber to the home? Fiber to the home merupakan salah satu format penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai media penghantaran. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple play service, yaitu layanan akses internet yang cepat, suara pada jaringan telepon PSTN, dan video TV kabel dalam suatu infrastruktur pada unit pelanggan. Lalu kemudian ada dua jalur dasar untuk menggunakan jaringan FTTH kecepatan tinggi. Yang pertama adalah jaringan optik aktif yang dikenal dengan Active Optical Network atau AON. AON menggunakan perangkat aktif seperti switch atau router yang memerlukan daya listrik untuk mengelola dan memperkuat sinyal. Lalu kemudian yang kedua, jaringan optik pasif atau yang dikenal dengan Passive Optical Network atau PON. PON menggunakan komponen pasif seperti splitter untuk membagi sinyal tanpa memerlukan daya listrik. Lalu kemudian selanjutnya, topologi FTTH. FTTH sangat beragam tergantung dari perencanaan pendanaan, kondisi geografis, dan lainnya. Nah, sebagai contoh, pada pertemuan kali ini adalah topologi FTTH dengan satu core kabel fiber optik, satu router, satu OLT EPON, dan 8 ODP atau Optical Distribution Point dengan masing-masing ODP 8 klien. Nah, di sini router sebagai control management user bisa menggunakan jenis apa saja, bisa Cisco, Mikrotik, atau lainnya. Di sini disambungkan ke OLT menggunakan kabel UTP dari OLT atau optical line terminal digunakan sebagai terminal fiber optik. Kemudian dari OLT ditarik kabel fiber optik satu core ke ODP pertama. Pada ODP yang pertama ini menggunakan splitter 8 way sehingga memiliki keluaran untuk klien 8 jalur ke ONU atau Optical Network Unit atau juga dikenal sebagai modem di klien. Selanjutnya ODP pertama dengan menggunakan splitter rasio dilanjutkan ke ODP yang kedua. Pada ODP kedua sama dengan ODP yang pertama menghasilkan keluaran 8 jalur ke klien. Selanjutnya dari ODP yang kedua ke ODP yang ketiga, kemudian ODP yang keempat dan seterusnya. Sama juga dengan ODP sebelumnya menghasilkan 8 jalur ke ONU atau klien, begitu juga ODP selanjutnya sampai pada ODP yang terakhir. Nah, sebagai catatan, yang pertama kita juga bisa menggunakan splitter 16 way di ODP untuk menghasilkan klien atau jalur ke ONU sebanyak 16. Yang kedua, banyaknya ODP tergantung dari perhitungan losses, di mana losses ini dihasilkan dari banyak faktor seperti panjang kabel titik sambung, equipment atau peralatan yang digunakan, perhitungan splitter rasio yang digunakan, dan sebagainya. Ini adalah
contoh topologi FTTH dengan menggunakan ODC atau Optical Distribution Cabinet. Topologi ini banyak digunakan oleh jaringan-jaringan besar seperti jaringan fiber IndiHome. Pada Telkom terdapat router dan OLT di ruang server sebagai kontrol manajemen, kemudian fiber optik ke ODC. Nah, kemudian dari ODC ini nanti akan didistribusikan ke ODP. ODP ditarik kabel fiber ke masing-masing ODP sesuai dengan kapasitas terminal splitter di ODC. Masing-masing ODP terdapat 8 way atau 16 way atau yang lainnya yang akan tersambung ke jaringan ONU atau klien yang sama dengan jaringan yang sebelumnya. Selanjutnya, apa saja sih equipment atau perlengkapan untuk membangun jaringan FTTH ini? Untuk peralatan sangat bervariasi sekali tergantung dari budget atau dana yang dimiliki serta perencanaan yang kita rencanakan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan router sebagai kontrol manajemen jaringan seperti kontrol user, bandwidth, akses, dan lain sebagainya. Berikutnya ada OLT atau Optical Line Terminal sebagai terminal atau switch terminal fiber optik. Lalu kemudian ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, ada ODP atau Optical Distribution Point, kemudian ada splitter ratio yang digunakan untuk memecah laser optik ke ODP yang satu dan ke ODP berikutnya. Lalu kemudian ada ONU atau Optical Network Unit atau terminal atau modem pada klien rumahan. Berikutnya ada pigtail fiber optik dan sebagainya. Di samping itu tentu saja ada peralatan kerja seperti OTDR, OPM, splicer, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pengenalan fiber optik seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.